dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Pernahkah Anda mendengar tentang MC Square, yaitu Multiplication of Churches and Communities, komuniti dan gereja yang berlipat ganda? Ini adalah misi Yesus, selaras dengan amanat agung dan selaras dengan perintah agung. Amanat agung menyatakan bahwa segala kuasa di bumi dan di surga diberikan kepada Yesus. Dengan kuasa itu dia memerintahkan kepada semua pengikut, kepada semua murid Yesus yang percaya kepada Yesus, bahwa pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, kata Yesus, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka mentaati segala yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini adalah misi Yesus, yaitu mewujudkan bangsa-bangsa, mewujudkan komuniti-komuniti di mana mereka menjadi murid Yesus yang berlipat ganda, ataupun kita boleh kenal sebagai MC Square. Nah, di dalam 2 Petrus 3 ayat 9 mengatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. 1 Timotius 2 ayat 3-4. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Bapa kita tidak ingin ada yang binasa, tetapi semua orang akan bertobat dan diselamatkan, dan mengalami kelimpahan dan kehidupan kekal yang Dia berikan. Dengan itu, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk memberitakan kerajaan Tuhan. Semoga semua bangsa, kaum, dan pihak semua berpaling kepada Tuhan. Tetapi ketika Yesus dibaptis, dia masih lagi tidak mempunyai pengikutnya. Alkitab menjelaskan dengan terperinci bagaimana Yesus mula membentuk pergerakannya untuk merealisasikan visi Tuhan. Bahkan Yesus sebelum naik ke surga, dia memerintahkan muridnya untuk pergi menjadikan semua bangsa sebagai murid-muridnya, seperti yang kita dengar tadi melalui pembacaan Matius 28 ayat 18 hingga 20, yaitu amanat agung. Ini bermaksud bahwa orang-orang ini akan membawa lebih banyak murid yang mematuhi perintah-perintahnya dan melipat gandakan murid-murid mereka. Dengan ini, kita memerlukan satu visi yang besar, yang selaras dengan hati Tuhan untuk jiwa-jiwa yang hilang dan juga berada di dalam lingkungan kita. Jadi persoalannya ialah berapa banyak gereja atau community misi yang diperlukan bagi menjangkau jiwa-jiwa yang hilang ini. Demikian kita menggambarkan bahwa ada sebuah gereja, ada sebuah community yang bermisi yang cukup untuk menjangkau 1.000 orang. Satu community yang bermisi menjangkau untuk 1.000 orang. Apakah ciri-ciri community ini? Dan kita boleh dapatkan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42-47. Itu adalah cara hidup jemaat yang mula-mula. Apakah quality, apakah ciri-ciri, apakah karakter yang ada pada mereka. Kita boleh membacanya. Mereka mempunyai persekutuan, mereka berdoa selalu, setiap hari. Mereka tekun dalam pembelajaran, pengajaran rasul-rasul. Mereka patuh kepada pengajaran, tidak hanya belajar, menimba ilmu, mengumpul ilmu, menjadikan mereka guru, tetapi menjadikan mereka juga sebagai pelaku firman. Bahkan mereka membaptis. Ada orang-orang, ada jiwa-jiwa yang baru yang diselamatkan, ditambahkan kepada mereka setiap hari. Mereka mempunyai kesaksian, hidup mereka bersaksi, mereka memberi, mereka mempunyai kasih, mereka hidup di dalam community
yang saling memberkati, saling menguatkan, saling mendorong. Mereka diutus keluar untuk memberitakan, untuk memuridkan, untuk berlipat ganda. Mereka ada pertumbuhan, mereka ada pembelajaran di dalam kepimpinan, mereka menjadi anggota-anggota yang memiliki perjamuan yang satu, yaitu perjamuan dari Yesus Kristus, perjamuan kudus. Dan yang kita boleh simpulkan adalah community ini di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47 membantu kita untuk memiliki satu gambaran tentang quality kumpulan, kelompok atau gereja yang ingin kita wujudkan, yang ingin kita memulai. Kelompok-kelompok ini yang akan mulai mengikuti karakter-karakter yang dipraktikkan oleh community orang-orang percaya yang pertama, sebagaimana yang diterangkan di dalam Kisah Para Rasul 2. Kita memerlukan community seperti ini untuk terus tersebar di mana-mana. Jika jiwa-jiwa yang hilang ingin terus dijangkau, ini juga merupakan sebagian daripada hati Tuhan kepada jiwa-jiwa yang hilang. Maukah engkau menjadi murid-murid Yesus yang berlipat ganda? Pelajarilah bahwa Tuhan menghendaki kita untuk menjadi murid-muridnya yang berlipat ganda, yang menjadikan murid, yang menjangkau jiwa-jiwa, yang memuliakan Tuhan, seperti yang disaksikan, seperti yang diterangkan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Tuhan memberkati.